Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Komisi 4 DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja alih fungsi lahan dan menyikapi rencana besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebelumnya Komisi 4 DPR melakukan rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan mencecarnya mengenai penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Kita juga harus memberi kesempatan kepada Pak Menteri untuk menanggapi semua. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis lalu. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengenai bencana besar, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat tersebut, Komisi 4 mencecar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai kayu-kayu gelondongan yang datang bersama banjir. Komisi 4 pun mendorong Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi tata kelola pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Merespon bencana yang terjadi di Sumatera, Ketua Komisi 4 DPR, Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, sepakat akan membentuk panitia kerja alih fungsi lahan. Kami melakukan rapat kerja pertemuan dengan Kementerian Kehutanan untuk membahas mengenai bencana yang terjadi di Sumatera ini. Intinya kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon illegal logging, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu, dan yang untung tuh ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kita minta supaya kementerian untuk menghentikan ini. Kemudian kami juga dari Komisi 4 akan membentuk panja alih fungsi lahan. Jadi untuk supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kementeriannya telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya bencana. Kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir, dan karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi, dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi pusat perhatian masyarakat hingga kini. Lebih dari 800 jiwa meninggal dunia akibat bencana tersebut. Sebelumnya, akhir November lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membahas tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, dan konsekuensi akibat pelanggaran dan aktivitas ilegal tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kamis lalu Komisi 4 DPR melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan Raja Juli Antoni. Fokus utama dari pertemuan adalah membahas bencana besar banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan usai rapat, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan Komisi 4 akan membentuk panja alih fungsi lahan untuk mengusut bencana tersebut. Kami akan berbincang dengan anggota Komisi 4 dari fraksi PKS, Riono Caping. Assalamualaikum, selamat sore Pak Riono. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nugroho, selamat sore semuanya. Baik, Mas Riono, ini bagaimana Komisi 4 DPR ini menyikapi bencana yang terjadi di Sumatera? Pertama, kita tentu turut prihatin dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kuat untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua, kami Komisi 4 bergerak cepat ya untuk kemudian mengusut
dengan tuntas penyebab banjir dan tanah longsor yang ada di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara termasuk Aceh di dalamnya. Apa yang kami lakukan? Ya, kemarin kami panggil Menteri Kehutanan beserta dengan seluruh jajarannya untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan akar masalah bencana yang diduga itu adalah akibat dari kelalaian dan sekaligus mungkin pembiaran pengelolaan kawasan hutan yang akhirnya menimbulkan bencana besar seperti yang terjadi saat ini. Dan dari penjelasan tersebut, teman-teman di Komisi 4 nampaknya masih kurang puas dan suasananya memang cukup ramai dan cukup keras ya apa yang disampaikan oleh teman-teman di Komisi 4 untuk minta pertanggungjawaban bagaimana pengelolaan kawasan hutan ini. Mas Riono, kurang puasnya di mana ya? Tanah. Baik, kurang puasnya di mana Mas Riono? Saat rapat dengan Menteri Kehutanan, kurang puasnya dari anggota Komisi 4 DPR ini di mananya? Pertama disampaikan tentang menurunnya deforestasi ya. Tetapi kalau dikatakan menurun, kenapa kemudian terjadi bencana yang sangat luar biasa? Berarti di situ belum selesai apa yang disampaikan oleh Menteri antara keadaan dengan paparan yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Kemudian yang kedua, kurang puasnya adalah sampai sekarang belum jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap bencana, khususnya yang diduga adanya lok-lok kayu yang nampak begitu kasat mata, yang mengakibatkan infrastruktur kita rusak, jembatan, jalan semuanya, dan teman-teman di Kementerian Kehutanan belum mampu menjelaskan siapa pemilik kayu tersebut. Kawasan hutan yang rusak akibat pengelolaan baik itu penebangan ataupun juga dilakukan kegiatan pertambangan itu belum muncul sama sekali di dalam penjelasan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan. Ya. Sehingga kawan semuanya menuntut ya dalam hasil raker kita ada 8 kesimpulan yang salah satunya adalah menuntut adanya tindakan tegas dari Kementerian Kehutanan dari indikasi 12 perusahaan yang mereka bisa jadi menjadi penyebab banjir dan sekaligus tanah longsor karena pengelolaan kawasan hutan yang diduga ilegal dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Baik, ini kan juga akan dibentuk panja alih fungsi lahan. Sebetulnya panja ini nantinya akan bertugas untuk apa, Mas Riono? Panja sebagai salah satu alat kelengkapan yang di level komisi panitia kerja ya semacam tim kerja ad hoc yang terdiri dari anggota Komisi 4 yang nanti tugasnya yang pertama adalah dia akan menyelidiki ya kemudian mengumpulkan berbagai data, keterangan, bukti-bukti, sekaligus nanti melakukan kunjungan ke lapangan, ke titik lokasi, bertemu dengan masyarakat, dan sekaligus juga mengundang para stakeholder terkait yang berkaitan dengan masalah banjir yang ada di sana, dan nanti akan menganalisa dalam rapat-rapat bersama dengan tim panja, dan juga akan memberikan kesimpulan terhadap hal yang sekarang ini menjadi perhatian publik, ya, termasuk kita akan minta kepada Kementerian Kehutanan 12 nama perusahaan itu siapa. Termasuk 20 perusahaan yang menguasai 750.000 hektar lahan yang kemarin disampaikan oleh Menteri Kehutanan itu siapa saja. Ya, dan itu akan menjawab ya akar dari permasalahan bencana yang terjadi sekarang ini, dan akan tentu panja bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin, termasuk juga menghentikan operasional pemanfaatan kawasan hutan yang terang-terang dan jelas kemudian merugikan masyarakat kita. Baik, jadi kapan panja ini benar-benar akan dibentuk dan saat ini apa yang sudah dilakukan secara nyata oleh anggota Komisi 4 DPR RI ke wilayah terdampak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Mas Riono?
Pertama tentu kita melalui Ibu Ketua Komisi 4 sudah datang ke lokasi bencana, dan secara umum teman-teman DPR juga sudah memberikan bantuan ke wilayah terdampak. Dan yang ketiga, keputusan dari Raker baru kemarin dilaksanakan hari Kamis kemarin, ya, secara resmi itu sudah menjadi kesimpulan. Sudah disetujui juga, ditandatangani oleh Kementerian Kehutanan bahwa nanti akan dibentuk panja untuk menyelidiki sekaligus juga mencari akar problem berkaitan dengan bencana yang ada di sana. Dan karena teman-teman DPR nanti akan masuk masa reses, ya, tentu efektif akan mulai bekerja, ya, pembentukan panja ini nanti mungkin di akhir Desember secara khusus, karena ini adalah bencana yang luar biasa, bisa jadi akan dilakukan percepatan agar segera terkuak, ya, pelanggar-pelanggar ilegal pemanfaatan kawasan hutan tersebut. Baik, tentu kita akan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panja yang nanti akan dibentuk. Terima kasih Mas Riono Caping, anggota Komisi 4 DPR RI telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.